Ketika kita sudah berhasil bergerak mengikuti kata hati, jangan pernah berpikir bahwasanya hasil akhirnya itu atau outputnya itu akan terjadi sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Jangan pernah berpikir bahwasanya segalanya itu akan terjadi sesuai dengan kehendak kita. Karena mengikuti kata hati itu fungsinya bukan itu, Mbak. Bukan itu fungsinya. Jadi ini sama nih, persis kayak kemarin ada orang juga yang tanya sama saya hal yang demikian gitu ya. Jadi ada yang cerita sama persis seperti ini. Jadi ceritanya dia itu diminta tolongin sama orang gitu ya. Kemudian ketika dia bertanya kepada hatinya, hatinya mengisyaratkan untuk membantu gitu, menolongnya gitu. Tapi bukannya orang itu berbalas budi gitu ya, atau malah mengapresiasi pertolongannya, tapi dia malah justru dimanfaatkan gitu oleh orang yang dikasih pertolongan sama dia gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kecewa, Mbak. Kecewa akhirnya. Karena apa? Karena ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya gitu. Dia berpikir bahwasanya ketika dia sudah bergerak mengikuti kata hati, maka segala sesuatunya itu akan terjadi sesuai dengan ekspektasinya gitu. Padahal nggak begitu konsepnya. Nggak begitu. Ketika kita bergerak mengikuti kata hati, Mbak, ketika kita sudah senantiasa mengikuti intuisi-intuisi halus yang memang itu merupakan bisikan daripada Tuhan di hati kita, yang terjadi itu justru malah tidak adanya ekspektasi, Mbak. Kita nolong orang nih, karena itu kata hati kita. Mau orang itu balas budi oke, mau orang itu gak balas budi oke, mau orang itu kemudian nanti pada akhirnya manfaatin kita juga oke. Gak ada yang salah dengan itu. Karena apa? Karena kita hanya menjalankan peran kita. Tuhan itu kan punya pandangan yang luas, Mbak. Tuhan itu nggak mandang hanya dari satu sisi aja. Dan Tuhan tahu bahwasanya pengkhianatan itu, atau tidak balas budinya itu, atau tidak diapresiasinya kita karena pertolongan itu adalah sudah menjadi skenario yang terbaik, baik untuk kita maupun untuk orang yang kita beri pertolongan itu.